Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk menentukan solusi dari beberapa buah sistem persamaan linear berikut. Untuk yang pertama kita lihat soal yang nomor 1. Ada 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Nah, ini kita ubah dulu matriksnya ke dalam matriks gandengannya. Nah, berarti ini bisa kita tulis sebagai 1. Baris pertamanya koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya 2, koefisien Z-nya 3, kemudian konstantanya 1. Baris kedua koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya 5, koefisien Z-nya 3, dan konstantanya 6. Baris ketiga koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya nggak ada, berarti 0, koefisien Z-nya 8, dan terakhir konstantanya adalah 6. Nah, dari matriks ini kita akan melakukan operasi baris elementer sehingga diperoleh bentuk esalon baris tereduksi. Nah, dari soal kita tadi, kita ingin mengubah matriks ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Nah, untuk itu kita harus mengubah matriks A, yang ini adalah matriks A. Matriks A ini menjadi matriks identitas, yaitu 100, 010, dan 001. Nah, sekarang kita lihat pada baris pertama elemen A satu-satunya sudah 1, berarti sudah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, berarti tidak perlu kita ubah lagi. Nah, sekarang kita lihat pada kolom 1 ini, di kolom 1 ini kita harus mengubah baris kedua dan baris ketiganya menjadi 0. Sehingga 2 dan 1 ini harus kita nolkan. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk baris kedua, kita harus menolkan angka 2. Berarti karena kita ingin mengubah baris kedua, maka di sini kita misalkan baris kedua itu sebagai R2. Supaya 2 ini menjadi 0, maka harus dikurangi dengan 2. 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, yang menjadi patokan kita adalah yang ini, angka 1 di atasnya atau 1 utama di kolom tersebut. 1 utama di kolom tersebut adalah yang ini, baris pertama, kolom pertama. Berarti dari sini R2 ini bisa kita kurangkan dengan 2 kali R1. Sehingga nanti akan kita peroleh nilai baris kedua kolom pertama ini akan menjadi 0. Nah, itu bisa kita tulis. Yang jelas baris pertamanya tetap ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini adalah 1. Kemudian baris 2-nya menjadi R2 dikurang 2 kali R1. R2 berarti baris kedua, R1 adalah baris ke-1. Berarti R2 yang pertama adalah 2. 2 dikurang 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Berarti 2 dikurang 2 hasilnya 0. Kemudian 5 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Berarti 5 dikurang 4 itu 1. Kemudian 3 dikurang 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6, sehingga 3 dikurang 6 adalah min 3. Terakhir 6. 6 dikurang 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2, maka 6 dikurang 2 hasilnya 4. Nah, untuk baris ketiga kita ingin menolkan 1. Nah, 1 ini sama aja seperti baris sebelumnya. Yang jadi patokan kita adalah 1 utama pada kolom pertama, berarti yang ini. Nah, sehingga supaya 1 ini menjadi 0, kita bisa langsung saja mengurangkan 1 dikurang 1. Nah, berarti kita tulis, karena kita ingin menolkan R3 atau ingin mengubah R3, maka di sini kita tulis R3 dulu, dikurang R1. R3 dikurang R1 berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 dikurang 2 hasilnya min 2. 8 kurang 3 hasilnya 5. Terakhir min 6 kurang 1 itu min 7.
Nah, sekarang kita akan mengubah, nah kita perhatikan dulu di bagian baris satu utama di kolom kedua, ini sudah satu, berarti tidak perlu lagi kita apa-apakan. Kita cukup mengubah angka min 2 di bawahnya menjadi 0. Nah, untuk itu kita akan mengubah R3 berarti, baris ketiga. Nah, supaya min 2 menjadi 0, maka dia harus ditambah dengan 2. Patokan kita adalah satu utama di kolom tersebut, yaitu ini. Baris kedua, kolom kedua. Berarti R3 itu adalah min 2. Min 2 supaya dia menjadi 0 harus ditambahkan 2. Berarti ditambahkan dengan 2 kali R2. Dimana R2 kita itu tadi nilainya 1 untuk kolom keduanya. Sehingga bisa kita tulis R1-nya tetap 1, 2, dan 3. Ini tetap 1. Kemudian baris keduanya juga tetap 0, 1, min 3, 4. Nah, baris ketiga berarti R3 tambah 2 kali R2. Yang pertama 0 ditambah 2 kali 0 tetap 0. Min 2 tambah 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Min 2 tambah 2 hasilnya 0. Kemudian 5 tambah 2 kali min 3. 2 kali min 3 min 6. 5 tambah min 6 itu min 1. Terakhir min 7 tambah 2 kali 4. 2 kali 4 adalah 8. Min 7 tambah 8 hasilnya 1. Nah, dari sini kita lihat ini sudah 1, ini juga 1. Nah, di sini nilainya min 1. Sementara kita ingin nilainya itu adalah 1, bukan min 1. Otomatis supaya min 1 ini menjadi positif 1, kita harus kalikan dengan min 1. Berarti min 1 kali R3. Hasilnya ini tetap baris pertama 1, 2, 3. Ini 1. Baris kedua tetap. Baris ketiga menjadi min 1 kali 0 tetap 0. Ini tetap 0. Min 1 kali min 1 itu 1. Min 1 kali 1 adalah min 1. Nah, ini hasil yang kita peroleh. Nah, dari sini kita lihat seluruh elemen di bawah diagonal utamanya itu sudah 0. Nah, ini kita sebut sebagai baris matriks eselon baris ya. Ini kita sebut sebagai matriks eselon baris. Nah, di sini kita baru melakukan eliminasi Gauss saja. Nah, jika kita lanjutkan, nanti akan kita peroleh matriks eselon baris tereduksi dan berarti kita sudah selesai melaksanakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sekarang ini kita lanjutkan dulu karena kita ingin mencari solusi dari SPL tadi, maka kita harus memperoleh matriks eselon baris tereduksinya. Nah, dari sini kita lanjutkan. Kita sudah memiliki satu utama, ini semuanya sudah 1. Nah, kita lihat, kita harus menolkan seluruh elemen di atas satu utama. Nah, di sini ada 2 ini berada pada kolom kedua. Otomatis yang menjadi patokan adalah satu utama pada kolom kedua, yaitu baris kedua. Nah, di sini berarti kita akan mengubah R1. Supaya 2 ini menjadi 0, maka dia harus dikurangi dengan 2. Maka ini dikurang 2 kali R2. R2-nya di sini sudah 1. Nah, sehingga kita peroleh di baris pertamanya berarti 1 dikurang 2 kali 0, ini tetap 1. 2 dikurang 2 kali 1. 2 kurang 2 hasilnya 0. 3 dikurang 2 kali min 3. 2 kali min 3 adalah min 2 kali min 3 hasilnya 6. Berarti sama saja dengan 3 ditambah 6. 3 tambah 6 adalah 9. Kemudian 1 dikurang 2 kali 4.
2 kali 4 itu 8, berarti 1 dikurang 8 itu min 7. Baris keduanya tetap 0, 1, min 3, 4, dan baris ketiga juga tetap, karena tidak ada lagi yang akan kita ubah pada baris ketiga. Nah, kemudian dari sini kita ingin menolkan seluruh elemen di atas satu utama pada kolom ketiga, yaitu kita ingin menolkan 9 dan min 3. Berarti yang menjadi patokan kita adalah satu utama pada kolom ketiga, yaitu sini, baris ketiga. Nah, kita lihat dulu untuk baris pertama. Baris pertama kita punya 9. Supaya 9 ini menjadi 0, maka harus dikurangi dengan 9. Berarti baris ketiganya itu nanti dikalikan 9. Berarti supaya ini nilainya 0, maka R1 dikurang 9 kali R3. Nah, dari situ kita peroleh hasilnya R1 dikurang 9 R3. Nah, ini karena 0 berarti untuk kolom 1 dan 2 nya tetap. Ini 1 0. Nah, kemudian di sini R1 9 dikurang 9 kali R3. Berarti 9 dikurang 9 kali 1. 9 kali 1 hasilnya 0. 9 kali 1 hasilnya 9. 9 dikurang 9 itu 0. Kemudian min 7 kurang 9 kali min 1. Min 7 dikurang 9 kali min 1. Min 9 kali min 1 hasilnya 9. Min 7 tambah 9 itu adalah 2. Kemudian baris kedua juga bisa kita ubah. Kita operasikan langsung. R2 kita ingin menolkan min 3. Supaya min 3 itu menjadi 0, maka harus ditambah dengan 3. Berarti di sini R2 tambah 3 kali R3. Di sini ini tetap 0 dan 1 ya, karena baris ketiga itu kedua-duanya 0, berarti dia tidak mengubah nilai jika dioperasikan. Nah, kemudian untuk kolom ketiganya, min 3 tambah 3 kali 1. 3 kali 1 itu 3, min 3 tambah 3 hasilnya 0. Kemudian 4 tambah 3 kali min 1. 3 kali min 1 nilainya min 3, 4 kurang 3 itu adalah 1. Dan baris ketiganya tetap 001 min 1. Nah, ini sudah membentuk matriks identitas ya. Untuk matriks A-nya sudah berubah menjadi matriks identitas, di mana seluruh elemen di bawah maupun di atas diagonal utama itu semuanya sudah 0. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai matriks eselon baris tereduksi. Nah, berarti kita sudah melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dari sini bisa kita tentukan bahwa penyelesaian SPL ini adalah tunggal atau solusinya adalah tunggal, karena dari sini kita peroleh bahwa X-nya itu sama dengan 2, karena kolom pertama itu adalah kolom untuk variabel X, kemudian kolom kedua itu adalah kolom untuk variabel Y, dan kolom ketiga itu adalah kolom untuk variabel Z. Dari sini berarti X tambah 0Y tambah 0 kali Z itu sama dengan 2, atau bisa kita tulis X sama dengan 2. Kemudian untuk baris kedua bisa kita katakan bahwa 0 kali X tambah 1 kali Y tambah 0 kali Z itu sama dengan 1. Berarti yang tersisa itu adalah Y, Y-nya 1. Dan terakhir pada baris ketiga ini bisa kita tuliskan 0 kali X tambah 0 kali Y tambah 1 kali Z sama dengan min 1, atau Z sama dengan min 1. Nah, dari sini berarti sistem persamaan linear kita tadi hanya memiliki solusi hanya jika X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya min 1. Nah,
kita katakan di sini bahwa solusi untuk sistem persamaan linear tadi adalah tunggal. Itu adalah salah satu jenis solusi dari SPL. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Ini masih terdapat 3 buah persamaan dengan 3 variabel. Kita ubah dulu dia ke bentuk matriks gandengannya. Yang baris pertama X-nya 1, Y-nya nggak ada, Z-nya 2, konstantanya 1. Baris kedua X-nya min 1, Y-nya 1, Z-nya min 1, konstantanya 0. Baris ketiga X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 5, konstantanya 3. Oke, sama dengan soal yang pertama tadi, kita akan menentukan solusi dari SPL ini. Nah, untuk itu kita harus menentukan diagonal utamanya ini nilainya semuanya 1 dan menolkan seluruh elemen di bawah maupun di atas diagonal utamanya. Nah, sekarang kita lihat untuk baris pertama, kolom pertama, ini sudah 1. Nah, ini juga sudah 1. Nah, kita lihat dulu untuk kolom pertama, kita akan menolkan min 1 dan 2. Min 1 itu berada pada baris kedua. Supaya min 1 itu menjadi 0, maka harus ditambahkan dengan 1. 1 bisa kita peroleh pada baris ke-1. Berarti tinggal ditambahkan dengan R1. Sehingga kita peroleh baris pertamanya tetap 1, 0, 2, 1. Baris keduanya berarti R2 tambah R1. Min 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0, 1. Min 1 tambah 2, 1. 0 tambah 1, 1. Kemudian untuk baris ketiga, kita ingin menolkan 2. Supaya 2-nya menjadi 0, berarti R3 itu dikurang dengan 2. 2 itu min 2 diperoleh dari min 2 kali 1, baris pertama. Berarti R3 dikurang 2 kali R1. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. R3 kurang 2R1. 2 dikurang 2 kali 1. Berarti 2 kali 2, 2 kali 1, 2. 2 kurang 2, 0. 1 dikurang 2 kali 0. Itu tetap 1. 5 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 5 kurang 4, itu 1. Terakhir, 3 dikurang 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 3 kurang 2 adalah 1. Nah, di sini kita lihat seluruh diagonal utamanya ini sudah 1. Berarti kita tinggal menolkan ini 1, 2, dan yang 1 di sini. Nah, kita lanjutkan operasi baris elementernya. Kita akan nolkan yang ini dulu pada kolom kedua. Berarti yang jadi patokan kita adalah 1 utama pada kolom kedua, yaitu baris kedua. Berarti kita akan mengubah baris ketiga, yaitu R3. Karena angkanya sama, tinggal dikurangi aja. R3 dikurang R2. Sehingga kita peroleh baris pertama tetap, baris kedua tetap, baris ketiga berarti 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1 juga 0. Terakhir 1 kurang 1 juga 0. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa pada baris ketiga itu semua elemennya adalah 0, sehingga pada baris ketiga tidak memiliki elemen 1 utama. Di sini tidak ada elemen, di sini kan harusnya 1, tapi karena semuanya 0, maka tidak terdapat elemen 1 utama, sehingga 2 ini juga tidak bisa kita nolkan, karena yang menjadi patokannya adalah, karena ini adalah kolom untuk variabel Z, maka yang 2 ini tidak bisa kita nolkan, dan 1 ini juga tidak bisa kita nolkan, karena 1 utama untuk kolom Z-nya nilainya 0. Nah, berarti ini adalah akhir dari operasi baris elementer kita. Nah, dari sini bisa kita tuliskan bahwa solusinya itu, ini tadi kolom X, ini Y, ini Z. Untuk baris pertama, itu berarti 1X ditambah 0Y
ditambah 2Z itu sama dengan 1. Baris kedua berarti 0x ditambah 1Y ditambah 1Z itu sama dengan 1. Nah, karena pada baris ketiga nilai Z-nya nggak ada ya, Z-nya nggak ada karena ini nilainya 0 bukan 1, maka bisa kita ambil aja sembarang nilai Z. Kita misalkan Z itu sebagai suatu konstanta, satu konstanta sembarang atau sebuah nilai sembarang. Kita misalkan aja Z itu sebagai P, sehingga kita peroleh solusi untuk SPL tadi. Berarti ini bisa kita tulis X sama dengan 1 dikurang 2Z. Karena Z itu tadi kita misalkan sebagai P, maka X itu 1 dikurang 2P. Kemudian Y sama dengan 1 dikurang Z. Karena Z tadi kita misalkan sebagai P, berarti Y bisa kita tulis sebagai 1 dikurang P. Maka ini adalah solusi untuk sistem persamaan linear tadi. Nah, di sini solusi dari SPL itu adalah tidak berhingga banyaknya. Berapapun angka yang kita substitusikan menjadi nilai P, maka dia akan memenuhi sistem persamaan linear tadi. Karena P itu adalah suatu nilai sembarang, maka solusinya atau nilai X dan Y yang mungkin itu akan banyak sekali dan nilainya tak berhingga. Ini adalah jenis solusi yang kedua. Nah, untuk soal yang terakhir atau soal yang ketiga, ini kita ubah dulu SPL-nya ke bentuk matriks gandengannya. X-nya 2, baris pertama, Y-nya 0, Z-nya 2, konstantanya 4. Baris kedua, X-nya min 2, Y-nya 1, Z-nya 0, konstantanya min 3. Baris terakhir, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 5, konstantanya 6. Nah, dari sini kita ingin mengubah matriks ini menjadi matriks eselon baris tereduksi. Berarti kita perhatikan satu utamanya di sini masih 2. Maka supaya 2 ini menjadi 1, kita bisa melakukan operasi perkalian dengan pecahan, atau salah satu operasi dasar OBE yaitu mengalihkan. Berarti baris pertama itu kita kalikan dengan setengah supaya 2 itu menjadi 1. Berarti harus dibagi 2 atau dikalikan dengan setengah. Berarti ini menjadi 2 setengah kali 2 itu 1, setengah kali 0, 0, setengah kali 2, 1, setengah kali 4 itu nilainya 2. Maka baris kedua tetap dan baris ketiga juga tetap. Nah, sekarang kita ingin menolkan elemen di bawah satu utama pada kolom pertama. Ini adalah satu utama kolom pertama, berarti kita akan menolkan nilai min 2 dan 1. Berarti untuk menolkan min 2, kita harus tambahkan dengan 2. Min 2 itu berada pada baris kedua, berarti ditambahkan dengan 2 kali R1. Sehingga hasilnya itu adalah baris pertamanya tetap. Kemudian baris kedua menjadi min 2 tambah 2 kali 1 itu 0. 2 tambah 2 kali 0 tetap 1. 0 tambah 2 kali 1 itu 2. Min 3 tambah 2 kali 2, min 3 tambah 4 hasilnya 1. Nah, sekarang kita juga ingin menolkan nilai 1 yang ini. Otomatis R3 ini tinggal dikurang dengan R1. 1 dikurang 1, 0. 2 kurang 0, 2. 5 kurang 1, 4. 6 dikurang 2 juga 4. Nah, dari sini kita akan melanjutkan operasi dengan menolkan 2 pada kolom kedua di bawah satu utamanya. Nah, berarti kita tinggal mengurangkan R3 itu dengan 2 kali R2. Sehingga kita peroleh hasil R1-nya tetap
R2-nya juga tetap, dan R3-nya menjadi 0 dikurang 0 tetap 0, 2 kurang 2 kali 1, berarti 2 kurang 2, 0, 4 kurang 2 kali 2, 2 kali 2, 4, berarti 4 kurang 4, 0, terakhir 4 dikurang 1 kali 2, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk baris ketiga ini semua elemennya juga 0, hampir sama kasusnya seperti kasus soal nomor 2, tapi konstantanya adalah 2, sehingga dari sini kita ilustrasikan bahwa 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z hasilnya 2. Nah, berapapun nilai X, Y, dan Z yang dikalikan 0, itu tidak mungkin hasilnya 2. Jika di sini X-nya 0, 0 kali X, 0 kali Y, dan 0 kali Z, itu jika dijumlahkan, seharusnya nilainya adalah 0, bukan 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada nilai untuk X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan, karena apapun nilai X, Y, dan Z-nya, ruas sebelah kiri ini seharusnya selalu bernilai 0, sehingga nilai 2 ini tidak mungkin tercapai. Jadi, kalau ada bentuk matriks eselon baris tereduksi yang seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa SPL itu tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki solusi. Nah, ini berarti SPL-nya tidak memiliki solusi atau disebut juga dengan SPL yang tidak konsisten. Nah, berarti ini adalah jenis ketiga dari solusi SPL tadi. Dari contoh soal tadi, maka kita simpulkan bahwa jenis-jenis solusi untuk SPL, sistem persamaan linear, memiliki 3 jenis solusi. Jenis-jenis solusi untuk SPL ada 3. Yang pertama adalah solusinya tunggal. Dia hanya memiliki satu solusi jika X, Y, dan Z-nya hanya dipenuhi oleh satu nilai, masing-masing satu nilai. Yang kedua itu tak berhingga solusi, atau dia memiliki solusi sebanyak tak hingga. Nah, contohnya seperti soal nomor 2. Dan terakhir adalah SPL-nya tidak memiliki solusi, atau disebut juga SPL yang tidak konsisten. Nah, itu contohnya seperti soal nomor 3 tadi.